Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis akan menjelaskan tema kami yang berjudul Sejarah Penyebaran dan Kodifikasi Al-Quran dan Hadis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Al-Quran. Pada periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama kali, yaitu Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterima. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah, yang artinya wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Quran Surat 74 ayat 1-2. Pada periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipal penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Pada periode ketiga, pada periode ini dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat yang terakhir, Al-Maidah ayat 3. Ketika Rasulullah SAW wukuf pada Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu sejarah penyebaran hadis. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini dikenal dengan Asr al-Wahyu wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang pada masa ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian kodifikasi Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu pengertian kodifikasi Al-Quran. Pengumpulan dalam arti hifdzuhu atau menghafalnya dalam hati atau juma'ul Quran yang mempunyai arti penghafalnya, orang yang menghafalkannya di dalam hati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada Nabi senantiasa menggerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu turun kepadanya sebelum Jibril selesai membacakannya. Yang kedua yaitu pengumpulan dalam arti kitabatuhu kullihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menerbitkan ayat-ayat semata dan setiap surah ditulis dalam satu lembar secara terpisah, ataupun menerbitkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang terhimpun oleh semua surah, sebagiannya ditulis sesudah bagian lainnya. Bahwasanya diketahui dalam pengkodifikasian Al-Quran dan hadis ini mempunyai beberapa masa. Yang pertama yaitu pengkodifikasian Al-Quran pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, yang mana Nabi ini Rasulullah Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Dalam masa ini ada dua pengumpulan. Yang pertama dalam arti menghafalnya pada masa Nabi.
Rasulullah amat menyukai wahyu sampai ia menunggu penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya, persis seperti yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, orang yang menghafal Quran mempunyai julukan sebagai hafid atau hamilul Quran, yang mana para sahabat pada zaman dahulu menghafal Al-Quran sebagai realisasi kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Al-Quran diturunkan selama 20 tahun lebih. Proses penurunannya terkadang hanya turun 1 ayat dan terkadang turun sampai 10 ayat. Setiap kali sebuah ayat turun, dihafal dalam dada dan ditempatkan dalam hati, sebab bangsa Arab secara kodrati mempunyai daya hafal yang sangat kuat. Hal itu karena umumnya mereka buta huruf, karena mereka lebih suka untuk menghafal. Sehingga dalam penulisan berita-berita, syair-syair, dan silsilah, mereka dilakukan dengan catatan di hati mereka, yakni dengan menghafalkannya atau memahami. Yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran dalam artian penulisan pada masa Nabi Masian. Rasulullah telah mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubaid bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafal di dalam hati. Di samping itu, sebagian sahabat pun menuliskan Quran yang turun di atas kemauan mereka sendiri tanpa diperintah oleh Nabi. Mereka menuliskannya pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan, tulang belulang, binatang, dan lain-lain. Ia menunjukkan betapa besar kesulitan yang dipikul oleh para sahabat dalam menulisan Al-Quran. Alat-alat tulis tidak cukup tersedia bagi mereka selain sarana-sarana tersebut, dan dengan demikian penulisan Al-Quran ini semakin menambah hafalan mereka karena mereka menghafalnya dalam hati. Yang kedua, pengumpulan pada Al-Quran pada masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar menjalankan urusan Islam sesudah Rasulullah. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagai orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Quran itu gugur dalam medan perang. Dalam peperangan ini juga 70 qori dari para sahabat juga ikut gugur. Umar bin Khattab merasakan sangat khawatir melihat kenyataan ini. Lalu ia menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Quran, karena dikhawatirkan Quran akan musnah karena penghafal-penghafalnya telah banyak yang gugur dalam perang Yamamah tersebut. Di segi lain, Umar merasa khawatir juga kalau peperangan-peperangan di tempat lain akan membunuh banyak qori pula sehingga Quran akan hilang dan musnah. Abu Bakar menolak usulan ini dan keberatan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, yakni yang dimaksud adalah pembukuan Al-Quran. Tetapi Umar tetap membujuknya, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan umat. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit, mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya, serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali. Abu Bakar menceritakan kepadanya kekhawatiran dan usulan Umar. Pada mulanya Zaid menolak seperti halnya Abu Bakar sebelum itu. Keduanya lalu bertukar pendapat sampai akhirnya Zaid dapat menerima dengan lapang dada dan perintah penulisan Al-Quran itu dilaksanakan oleh Zaid bin Sabit. Selanjutnya yakni pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman. Penyebaran Islam bertambah luas pada para qurra di berbagai wilayah dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari qiraat atau bacaan dari qori yang dikirim kepada mereka.
Cara-cara pembacaan qiraat Quran yang membaca bawakan berbeda-beda sejalan dengan perbedaan huruf yang dengannya Quran diturunkan. Apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan, sebagian mereka merasa heran akan adanya perbedaan qiraat ini. Ketika terjadi pada perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang yang ikut menyerbu keduanya, tempat itu ialah Hudzaifah bin al-Yaman. Ia melihat banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran. Pada masa Utsman ini banyak sekali perbedaan dalam pembacaan Al-Quran karena berbeda-beda wilayah dan tempat. Lalu Utsman kemudian mengirimkan utusan kepada Hafsah untuk meminjamkan mushaf kepada Abu Bakar yang ada padanya, dan Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Hafsah mengirimkan kepada Utsman, dan Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalinnya. Mereka pun menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pengumpulan masa Abu Bakar dengan Utsman. Pengumpulan mushaf oleh Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan oleh sahabat Utsman dalam motif dan caranya. Motif Abu Bakar adalah kekhawatirannya beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyak sekali para hafizul Quran yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban dari para qori. Sedangkan motif Utsman untuk mengumpulkan Quran adalah karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Quran yang disaksikannya sendiri di daerah-daerah, dan mereka saling menyalahkan satu terhadap yang lain karena berbeda Qurannya, mungkin seperti itu. Selanjutnya dalam konteks pengumpulan Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah memindahkan semua tulisan atau catatan Quran yang bermula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang, dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta terbatas pada bacaan yang tidak dimasukkan dan mencakup ketujuh huruf, tersusun serta terbatas pada bacaan yang dimaksudkan dan mencakup ketujuh huruf sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan Utsman adalah menyalin dalam satu huruf di antara ketujuh huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf di antara ketujuh huruf itu. Untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf dan satu huruf yang mereka baca tanpa keenam huruf lainnya, Utsman hanyalah berusaha menyatukan umat pada satu macam wajah qiraat saja. Itu pun atas dasar kesepakatan antara dia dengan kaum muhajirin dan ansor yang hadir di hadapannya, serta ada kekhawatiran juga yang timbul karena perbedaan terjadi antara penduduk Irak dan Syam dalam bacaan qiraat tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fadilah Dwi Priyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hadis prakodifikasi. Yang pertama yaitu hadis pada periode Rasulullah. Selama Nabi masih hidup, beliaulah yang menjadi satu-satunya pembimbing agama bagi umat Islam. Ada 3 alasan mengapa beliau menjadi pembimbing agama satu-satunya, yaitu yang pertama, sebagai seorang utusan Allah yang harus ditaati. Yang kedua, Nabi merupakan teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Muslim. Yang ketiga, sebagai salah satu tokoh sentral di dunia Arab saat itu. Melihat 3 alasan di atas, sangatlah wajar jika Rasulullah SAW menjadi sorotan masyarakat Muslim maupun masyarakat kafir pada masa itu. Entah perkataan beliau maupun tingkah laku beliau menjadi perbincangan masyarakat setiap harinya. Maka secara tidak langsung transfer informasi
atau hadis yang disandarkan kepada beliau sudah mulai muncul. Berdasarkan deskripsi tentang hubungan antara Nabi dengan masyarakat pada saat itu, dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, telah terjadi pengajaran agama Islam, baik yang didasarkan kepada ayat-ayat Quran ataupun selain Al-Quran, penjelasan dan tafsiran Nabi terhadap Al-Quran, dan yang kedua, secara tidak disengaja, telah terjadi proses transformasi informasi yang berasal atau berkenaan dengan Nabi, di mana informasi ini di kemudian hari dikenal dengan istilah sunnah atau hadis Nabi. Kemudian cara periwayatan dalam memperoleh dan menyampaikan hadis pada periode Rasul tentu saja berbeda dengan periode selainnya. Di samping penyebaran hadis pada periode Rasul identik dengan pengajaran agama oleh beliau, cara periwayatan hadis pada saat itu lebih terbebas dari syarat-syarat tertentu bila dibandingkan dengan periode sesudahnya. Hal ini disebabkan karena di zaman Nabi, selain tidak ada bukti yang pasti tentang telah terjadinya pemalsuan hadis, juga karena pada zaman itu seseorang akan dengan mudah melakukan pemeriksaan sekiranya ada hadis yang diragukan kesahihannya. Kemudian sanad pada masa sahabat Nabi belum memperoleh posisi yang sangat istimewa dan tidak mempunyai makna penting. Hal ini dikarenakan setiap sahabat Nabi diyakini memiliki ilmu yang tinggi dan dapat dipercaya. Adapun cara para sahabat dalam peroleh atau menerima dan meriwayatkan hadis pada zaman Nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui majelis-majelis kajian agama yang diselenggarakan oleh Nabi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang ditemui atau dialami oleh Nabi sendiri, sehingga Nabi memberikan penilaian atau hukum terhadap peristiwa tersebut. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang ditemui atau dialami para sahabat Nabi, baik urusan pribadi ataupun orang banyak, yang kemudian ditanyakan pada Nabi tentang hukumnya. Yang keempat, peristiwa atau kejadian yang disaksikan oleh para sahabat melalui contoh-contoh sikap Nabi dalam merespon suatu peristiwa. Yang kelima, dikirimnya beberapa sahabat Nabi untuk pergi ke beberapa daerah, baik khusus untuk berdakwah ataupun untuk memangku jabatan. Kemudian, hadis pada masa sahabat. Di tangan para nabi, wilayah kekuasaan sudah mulai berkembang hingga keluar jazirah Arab. Bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, banyak sahabat yang kemudian dikirim dan menetap di daerah-daerah tersebut untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah, hingga akhirnya daerah tersebut menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan Islam. Di antara yang menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan adalah Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syria, Mesir, Maghrib atau Afrika Selatan, Andalusia di Spanyol, dan lain-lain. Yang kemudian yaitu yang terakhir, hadis pada periode tabi'in. Kondisi periwayatan hadis pada periode tabi'in sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi periwayatan hadis pada periode sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in, sanad hadis sudah mulai mendapat perhatian yang cukup serius. Jika setiap sahabat Nabi dapat dinilai adil, maka penilaian ini tidak lagi berlaku bagi setiap generasi tabi'in. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.